Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martua Rizky Tambolon dengan NIM 4012211100 dari kelas Hukum Maritim D. Di sini saya akan membuat tugas menjadi dasar absensi, yaitu terkait hukum maritim, yaitu apakah pembentukan MPA atau Marine Protected Area itu mungkin bisa dibentuk di kawasan Bangka Belitung. Jadi di sini kita pertama-tama harus mengetahui dahulu apa itu MPA atau Marine Protected Area. Jadi itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kawasan konservasi laut. Adalah wilayah laut yang dilindungi oleh peraturan hukum untuk tujuan melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem laut, dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. MPA atau Marine Protected Area dirancang untuk melindungi ekosistem, spesies, dan habitat laut dari ancaman seperti penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan aktivitas manusia yang merusak. Tujuan utama MPAS dibentuk yaitu untuk seperti tadi, konservasi keanekaragaman hayati dan juga pemulihan stok ikan yang memberikan zona perlindungan agar populasi ikan dan biota laut lainnya dapat pulih. Dan yang lainnya ada ketahanan ekosistem laut atau memitigasi dampak perubahan iklim seperti peningkatan suhu laut dan pengasaman laut. Ada juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dimana mendorong pengelolaan berbasis masyarakat untuk memastikan manfaat ekonomi berkelanjutan, misalnya melalui ekowisata atau perikanan yang lebih produktif. Ada juga jenis-jenis MPA. Dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat perlindungannya, yaitu yang pertama no-take zone atau wilayah di mana semua bentuk pengambilan sumber daya laut seperti penangkapan ikan, pengambilan kerang, atau eksplorasi dilarang total. Contohnya zona inti di kawasan konservasi laut. Yang kedua, zona pemanfaatan berkelanjutan. Aktivitas seperti penangkapan ikan berkelanjutan atau pariwisata diperbolehkan, tetapi dengan pengawasan ketat. Yang ketiga, ada zona pelestarian, didesain untuk penelitian atau pemantauan ekosistem dengan pembatasan aktivitas manusia yang minim. Yang keempat, ada kawasan khusus, kawasan yang dilindungi karena alasan budaya, sejarah, atau nilai estetika. Dan MPA ini ada dasar hukumnya yang diatur oleh berbagai kerangka hukum nasional dan internasional. Yang internasional itu ada Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 1982 yang mengatur konservasi daya laut termasuk perlindungan ekosistem laut. Dan ada Konvensi Keanekaragaman Hayati atau CBD 1992 yang menargetkan perlindungan 30% wilayah laut global melalui kawasan konservasi pada tahun 2030. Ada SDG atau Sustainable Development Goals 14 menekankan pentingnya melestarikan dan menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dan hukum nasionalnya itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyediakan dasar hukum pembentukan kawasan konservasi laut. Ada juga Peraturan Menteri Kelautan, Permen, dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 mengatur zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Contoh implementasi MPA itu yang pertama ada Taman Nasional Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Salah satu MPA tertua di Indonesia yang melindungi terumbu karang dan habitat biota laut dengan ekowisata sebagai komponen utama pengelolaannya. Ada juga di Papua Barat atau Raja Ampat, yang dimana wilayah yang memiliki banyak kawasan konservasi laut terkenal karena keanekaragaman hayatinya yang tinggi dan ekowisata berbasis masyarakat. Kemudian tantangan dalam pengelolaan MPAS yaitu yang pertama ada konflik kepentingan antara konservasi dan aktivitas ekonomi seperti perikanan atau penambangan. Yang kedua, kurangnya pendanaan untuk pengelolaan, pemantauan, dan penegakan hukum tentunya memerlukan biaya ya. Yang ketiga, ada minimnya partisipasi lokal. Jika masyarakat lokal tidak dilibatkan, seringkali terjadi resistensi terhadap pembentukan MPA. Jadi MPA itu adalah alat penting untuk melindungi ekosistem laut, mendukung perikanan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan pengelolaan yang tepat.
MPA dapat membantu menghadapi ancaman terhadap lingkungan laut sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang pada masyarakat sekitar dan negara. Jadi menurut saya di sini, apakah MPA mungkin bisa dibentuk? Mungkin menurut saya, karena yang kita tahu sendiri kondisi Bangka Belitung itu memiliki kekayaan ekosistem laut yang banyak ya, terutama pekerjaannya mayoritasnya itu nelayan di sana karena pesisir pantai. Bangka Belitung memiliki ekosistem yang seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, habitat spesies laut penting juga banyak seperti penyu dan biota lainnya. Potensi ini sangat relevan untuk dilindungi dalam MPA. Yang kedua, ancaman terhadap sumber daya laut. Beberapa ancaman yang membuat pembentukan MPA menjadi penting. Di Belitung itu banyak penambang timah laut yang menyebabkan kerusakan habitat dan pencemaran. Jadi MPA sangat bagus untuk dibentuk ya, untuk menjaga supaya penambangan timah laut itu tidak sampai merusak ekosistem laut. Ada juga overfishing, yaitu penangkapan ikan berlebihan termasuk penggunaan alat tangkap yang merusak. Ini masuk juga ke MPA. Dengan degradasi ekosistem pesisir akibat urbanisasi dan aktivitas manusia lainnya, perpindahan masyarakat ya. Kemudian ada peluang pengelolaan dan masyarakat lokal. Banyak komunitas pesisir di Bangka Belitung bergantung pada laut, yang seperti saya bilang tadi, sebagai sumber penghidupannya dan pekerjaannya. Dengan model pengelolaan berbasis masyarakat atau community based management, MPA dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus melindungi ekosistem. Jadi sejalan dengan tujuan MPA dibentuk. Langkah-langkah pembentukan MPA di Belitung. Yang pertama itu ada identifikasi lokasi strategis, yaitu mengidentifikasikan kawasan laut yang memiliki nilai ekologi tinggi atau ekosistem yang rentan terhadap gangguan. Contohnya wilayah pesisir yang memiliki terumbu karang sehat atau habitat penyu, yaitu terdapat di Belitung, Bangka Belitung. Kajian ilmiah dan sosial. Kajian ilmiah untuk menentukan nilai konservasi dan kekayaan ekologis. Kajian sosial untuk memahami dampak terhadap masyarakat lokal dan pendapatan masyarakat untuk dukungan kehidupan mereka. Ada zonasi kawasan, menetapkan zona sesuai kebutuhan seperti zona inti untuk konservasi penuh, zona pemanfaatan untuk pariwisata berkelanjutan, dan zona rehabilitasi. Kemudian ada perda. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dapat mengeluarkan perda sebagai landasan hukum lokal untuk menetapkan MPA. Kolaborasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Kolaborasi dan pengawasan melibatkan nelayan lokal, akademisi, dan LSM. Lembaga sosial masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti VMS atau patroli laut. Jadi kesimpulannya, pembentukan MPA di Bangka Belitung menurut saya sangat mungkin bisa dilakukan dengan mengacu pada hukum nasional, dengan kekayaan ekosistem laut yang dimiliki di Bangka Belitung dan ancaman yang dihadapinya juga tidak begitu banyak. Nah, jadi MPA dapat menjadi solusi untuk melindungi lingkungan laut sambil mendukung kesejahteraan masyarakat lokal Bangka Belitung dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan.